Perkenalkan, nama saya Mary Kanisha. Saya berasal dari tingkat 1B dengan NIM PO 7124123084. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai 3 negara yang membatasi jumlah anak. Yang pertama ini dari yang saya cari, yaitu saya menemukan Cina yang hanya mengizinkan pasangannya memiliki anak 3 secara legal untuk tahun ini. Ini peraturan yang dibuat oleh kementeriannya pada tanggal 20 bulan 8 2023, peraturan perundang-undangan kependudukan dan keluarga berencana. Setelah puluhan tahun Partai Komunis mendekret jumlah keluarga sesuai dengan arahan politik. Untuk itu dari sejak tahun 1980-an Cina ketat membatasi sebagian besar pasangan hanya untuk ada satu anak dalam satu keluarga. Kebijakan ini secara tegas dengan ancaman bagi pelanggar mulai dari denda hingga kehilangan pekerjaan, bahkan mengarah ke aborsi paksa. Dengan frekuensi anak laki-laki yang menyebabkan orang tua banyak membunuh bayi perempuan, yang menyebabkan ke arah ketidakseimbangan besar dan resiko jenis kelamin. Aturan dilonggarkannya peraturan kali ini yaitu di mana secara legal diperbolehkan memiliki 2 anak. Melihat konsekuensi dari angka penurunan kelahiran. Sebelumnya Cina juga telah lama menggembor-gemborkan kebijakan satu anak sebagai keberhasilan dalam mencegah 400 juta kelahiran tambahan di negara terpadat di dunia ini, sehingga dapat menghemat sumber daya dan membantu mendorong perekonomian. Kini tingkat kelahiran Cina sudah turun. Sebelum aturan satu anak, rata-rata jumlah anak per ibu turun dari atas 6 anak-anak pada 1960-an menjadi di bawah 3 pada 1980-an menurut Bank Dunia. Selanjutnya yaitu ada Amerika Serikat. Di Amerika Serikat tingkat kesuburan telah mencapai rekor terendah, yaitu 1,76. Sementara rata-rata angka harapan kehidupan relatif stabil, yakni 78,7 per tahun. Para ahli mengatakan melemahnya ekonomi dan mahalnya biaya kuliah anak berkontribusi pada tren penurunan tingkat kehamilan tersebut. Berdasarkan survei yang dilakukan The New York Times, orang-orang dewasa di Amerika Serikat terakhir tidak punya anak atau hanya memiliki sedikit ketika tingginya biaya perawatan anak. Nah, selanjutnya yaitu ada Spanyol. Spanyol memiliki jumlah kematian yang lebih banyak dibandingkan kelahiran. Beberapa kota bahkan sudah tidak memiliki anak muda. Wanita Spanyol cenderung melahirkan di umur tua. Rata-rata angka kelahiran 1,5 anak. Pada 2017, populasi di Spanyol memang meningkat, namun ini karena kedatangan imigrasi dari negara-negara konflik, bukan karena kelahiran bayi baru. Tahun lalu, pemerintah Spanyol telah memperkerjakan komisaris khusus untuk membalik keadaan dan meningkatkan angka kelahiran. Jadi, dia lebih melonggarkan peraturan di mana anak-anak yang harus dilahirkan itu dilonggarkannya. هل يجوز تحديد النسل ب2 أو 3 أطفال بسبب غلاء المعيشة؟ أولا إذا كان القصد تنظيم النسل يجوز تنظيم النسل. أما تحديد النسل فقط والاكتفاء ب2 أو 3 فقد منعه أهل العلم وحرموه، ولا يجوز لإنسان أن يقول بسبب غلاء المعيشة، فرزقهم على الله كما أن رزقك على الله. وأذكر في هذا السياق أن رجلا أتى لبعض العلماء يشكو كثرة الولد وكثرة الإنفاق عليهم، فقال ائتني بالذين رزقهم على غير الله، ائتيني بهم، فقال كلهم رزقهم على الله. قال إذن، ولذلك ما ينبغي للإنسان أنت قد ترزق بأحد أولادك، يأتي رزقك معه، ما تدري رزقك يأتي مع هذا الولد. Menurut pandangan saya mengenai sewa rahim, bahwasanya dalam agama Islam pun mengatakan bahwasanya
sewa rahim itu hukumnya haram, karena penghitungan nasabnya itu membingungkan, atau bagaimana darah daging itu ditetapkan sebagai darah daging dimulai dari kehamilan, bukan pada saat melahirkan dan setelah disusui. Ketika melihat nasabnya, bisa disimpulkan bahwasanya pada sewa rahim itu mempunyai ibu dua, sedangkan pada biasanya dalam pandangan Islam atau pandangan kita pribadi bahwasanya dalam satu anak mempunyai satu ibu kandung. Namun nantinya ketika kita melakukan sewa rahim, berarti ibu biologis dari anak tersebut itu ada dua, dan juga ternyata berarti dalam pandangan agama Islam sudah mengatakan haram. Menurut saya hal tersebut tidak dianjurkan untuk dilakukan, karena menurut saya hamil adalah tanggung jawab dari Tuhan, mempunyai anak adalah tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut pandangan saya lebih kuat lagi ibadah agar mendapatkan keturunan dan dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu pandangan saya mengenai sewa rahim. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.